Ya, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana eh, dalam pengerjaan penelitian anak-anak mahasiswa yang eh, bidang peminatan jaringan ya, seperti itu. Apa yang menjadi kendala biasanya dan apa yang mesti dilengkapi biasanya ya, seperti itu. Jadi yang pertama saya gunakan dulu contoh ini ya, nanti mahasiswa yang lain bisa memetakan kepada masing-masing apanya ya, tema atau topik penelitiannya ya, seperti itu. Nah, kalau judul implementasi akses control list untuk memonitoring akses jaringan menggunakan SQL Squid Proxy. Nah, ini biasanya tantangan yang pertama adalah ini nanti yang kamu lakukan ini hanya konfigurasi aja. Nah, seperti itu ya biasanya tantangannya. Nah, kalau konfigurasi aja ya sama lah seperti anak SMK atau anak D3. Nah, ini harus kita jawab ya. Nah, kalau nggak bisa kita jawab, kita diam saja, maka tentu ya akan dianggap seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi eh, itu harus diberi argumentasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kasus ini ya ini kebetulan yang mengerjakan adalah Alfonso, maka implementasi akses control list ini kan sebenarnya sudah lama ini ya, lama ini diteliti orang ya, sudah lama sekali ya. Tapi kan nggak mesti juga nggak diteliti lagi. Nah, untuk itu kita harus melihat menggunakan referensi ya, related work namanya. Kalau adanya memang ini dia dikerjakan oleh orang lain yang terkait dengan control list ini di 3 atau 5 tahun terakhir, why not? Begitu. Nah, hanya saja disampaikan nanti di sana itu apa-apa saja yang dikerjakan di sana begitu. Nah, yang kamu kerjakan apa begitu. Nah, di sini nanti apanya ruang yang membuat ini masih bisa dilakukan. Yang pertama tadi adalah referensi. Yang kedua, ini karena dia studi kasusnya itu di tempat yang berbeda, itu juga ada peluangnya ya. Peluangnya, nah ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, jadi kenapa? Karena di sana kan nanti ada analisis. Analisis itu nanti bisa tergantung dari kondisi yang ada di sana. Nah, walaupun nanti ujungnya akan terlihat seperti apa sih hasil analisis itu begitu. Jadi di sana seperti apa sih jaringannya kalau di sini ya, kalau di kasus ini seperti apa sih? Nah, karena saya lihat di latar belakangnya si punya Alfonso ini, topiknya ini dia adalah masalahnya keamanan, masalahnya manajemen bandwidthnya nggak bagus ya. Orang suka-suka aja mendapat bandwidth ya, tidak fair ya seperti itu. Nah, ini masalahnya ini ya bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, hasil kontrol di sini mungkin sudah dikerjakan orang di sana, nah tapi itu bisa berbeda di kasus yang ada di sini. Nah, itu peluangnya dia untuk diterima ya, seperti itu. Nah, tambahannya lagi nanti itu akan tergantung dari bagaimana kita melakukan analisisnya. Ya, makin bagus di analisisnya, misalnya biaya bagaimana, ya kita bisa memberikan analisis biaya, apalagi kita bisa memberikan pilihan-pilihan. Nah, itu makanya sih saya di analisa dan perancangan, analisa biaya infrastruktur, analisa biaya bulanan, nah begitu. Kalau dia kasih dua, kalau di cloud seperti ini, kalau yang ya seperti berlangganan biasa ke Telkom itu seperti ini, kalau di cloud seperti ini, wah itu akan lebih bagus. Nah, itu dia akan memberi nilai ya, akan menjawab tadi keraguan ini yang kamu teliti ini, yang kamu kerjakan ini konfigurasi aja ya, itu biasanya pertanyaannya. Ya, nah untuk itu kebiasaan kita untuk menjawabnya itu di sini ya, di sini saya udah sampaikan di sini.
implementasi. Implementasi fokus dan mengarah ke penyelesaian masalah yang telah disampaikan di latar belakang. Tadi saya bilang coding ya. Jadi ada kontribusi coding di sini. Itu biasanya yang membuat melengkapi tadi keraguan orang tadi begitu. Jadi seperti si Alfonso tadi udah didiskusikan tadi, dia akan menggunakan library yang sudah ada, bagaimana supaya bisa dia nanti membuat program yang berjalan di web server seperti itu ya, dan akan bisa bisa mengakses data yang ada di Mikrotik. Nah, tinggal menggunakan library aja, berarti dia butuh pengetahuan nanti program bagaimana menggunakan program yang bisa mengakses library di Mikrotik. Nah, library-nya itu nanti sudah ada. Nah, begitu. Jadi ada program kecil yang menjadi kontribusi sehingga memudahkan ya kalau misalnya dia mau melakukan filtering terhadap MAC address. Nah, kalau kita menggunakan Squid itu kan harus kita ketikkan, masuk kemari, ketikkanlah Squid-nya. Nah, ini tadi yang ditambahkan tadi adalah program yang bisa misalnya kita mudah ya memasukkan MAC address itu. Tidak lagi mesti masuk ke interface yang ada di Squid. Nah, tapi langsung aplikasinya begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana analisis dan perancangannya? Nah, analisisnya itu ya nanti yang dikerjakan di sini bagaimana arsitektur dan topologi jaringan yang ada existing. Nah, tadi si Alfonso di sana belum ada, Pak. Ya, kalau belum ada ya sebenarnya ada ya, tapi belum ada dokumentasinya, mungkin belum digambarkan. Nah, makanya kamu bantulah gambarkan. Ya, kamu boleh membantu di sana. Nah, tapi ada pasti topologinya, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah, dengan banyak kelemahan ya bisa aja ya, banyak kelemahan. Nah, untuk itu nanti berikutnya di analisis dan perancangan ya itu kamu usulkanlah arsitektur topologi jaringan, usulanmu bagaimana. Nah, ya seperti itu adalah tadi masuklah tadi ini tadi ada kamu letakkan di sana servernya itu yang yang open source ya, menggunakan open source karena mahal ya kalau berbayar. Ini CentOS ya, menggunakan CentOS. Nah, ada servernya. Ya bagaimana ada apanya? Ada mikrotiknya. Bagaimana mikrotik itu dalam arsitektur itu. Nah, sampai kepada dia dari provider. Nah, itu kamu gambarkanlah begitu. Nah, ya seperti itu. Nah, baru kamu dalam implementasi harus kamu implementasikan. Nah, implementasinya yang kamu tampilkan itu, yang kamu implementasikan itu fokus kepada masalahmu tadi. Masalahnya tadi kan adalah keamanan dan manajemen bandwidth yang disampaikan. Kan begitu. Nah, walaupun ini mungkin untuk manajemen bandwidth mungkin udah pastilah ya. Tapi masalah keamanan jangan-jangan dia pun nggak punya data si Alfonso-nya. Artinya mana buktinya memang ada masalah keamanan ini? Nah, maunya kan itu dapat juga ya. Ini kita lihat di di mana itu ini sering diserang misalnya. Sering misalnya servernya ini hang. Ya. Nggak stabil misalnya. Nah, itu harusnya nggak bisa kita bilang juga masalah keamanan gitu kalau nggak ada bukti keamanan begitu. Apalagi kan judulnya ini misalnya di Dinas Kependudukan Tobasa. Siapa yang pengen ini mengganggu-ganggu ini? Jangan-jangan nggak ada yang pengen mengganggu-ganggu. Kan begitu. Jadi harus ada sebenarnya data juga. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi waktu kita yang mengimplementasikan, implementasi tentu bagaimana mengamankan itu. Ya. Nah, tapi tadi kalau ada tadi monitoring ya. Berarti mau monitoring tadi. Nah, monitoring sebenarnya bukan hanya mesti masalah keamanan ya. Dia kalau misalnya mau monitoring itu, nah ini saya tambahkan di sini berarti ada monitoring ya. Monitoring itu nggak mesti keamanan. Ya, tapi misalnya lemah ya, bandwidthnya lemah. Ya, seperti itu. Ini monitoring ya.
Nah, monitoring itu nggak mesti keamanan. Jadi bisa juga melihat bagaimana ya kalau di apa itu ya di Telkom itu ada Telkom Speedy. Nah, itu kan mau monitoring juga ya berapa bandwidthnya. Nah, saya biasanya pakai itu ya. Ya, ini kok rendah kali bandwidthnya gitu ya. Padahal yang saya bayar itu adalah sekian. 1 mega kalau nggak salah waktu itu. Ya, itu seperti itu. Nah, di sini dia menggunakan softwarenya adalah tadi Sudetail ya, Sudetail. Tadi saya sampaikan juga kepada ini sama Alfonso. Nah, sebenarnya nggak mesti juga Sudetail sebenarnya, karena ada juga yang KATI. KATI itu juga ada yang under Linux. Nah, tapi saya kurang tahu persis apakah KATI itu bisa diinstal di CentOS. Nah, kalau bisa diinstal di CentOS, kan kamu udah apa ya? Udah apa namanya itu? Jadul ini kan? Ya, jadul kan? Kenapa? Karena KATI itu sudah digunakan di Telkom. Udah terbukti software itu. Nah, tapi lagi-lagi apakah KATI itu jalan di CentOS? Coba ditanya lagi, nanti dilihat lagi ya seperti itu. Nah, baru implementasi ini harus juga bisa menggunakan ini tadi kalau kita di sana ya, kita terapkan di sana. Nah, pertanyaannya memang ini biasanya sulit. Kita nggak bisa masuk ke jaringan, apalagi ke Telkom atau ke Lintas Harta. Bagaimana kita bisa masuk pegang-pegang jaringannya? Nah, makanya itu pilihannya ada simulasi. Simulasinya menggunakan GNS3. Kenapa GNS3? Kenapa nggak Cisco pakai Tracer? Kalau GNS3, kalau dia jaringannya itu ada beberapa perangkat, katakanlah ada Mikrotik, ada Cisco, ada yang lain-lain, ini bisa digunakan di GNS3. Nah, begitu. Nah, ketika nanti misalnya di seminar hasil ada debat mengenai rancangannya itu maunya begini, atau kepada yang pimpinan itu terlalu banyak itu routernya, coba dikurangin aja. Nah, tinggal kita mudah kalau kita pakai simulasi, tinggal kurangin aja. Nah, bagaimana kinerjanya kan bisa dilihat di simulasi itu. Nah, artinya, kalau nanti dikurangin dari katakanlah 10 routernya dikurangi jadi berapa begitu ya. Nah, ini kan bisa kita tampilkan nanti di situ kinerjanya secara simulasi. Nggak mesti lagi kita coba lagi ke sana begitu. Nah, seperti itu. Ya, saya pikir itu ya moga-moga ini nanti bisa digunakan oleh yang lain ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini judul seperti ini bisa aja terus, tapi kita lihatlah publikasi yang terakhir. Nah, baru kita di mana yang kita kerjakan. Nah, begitu ya. Nah, ini tadi sudah ada juga yang mau melakukan penelitian juga di sini juga, karena ini notifikasinya juga belum lengkap ya. Nanti bisa aja di sini ada lagi yang lain yang mengerjakan untuk notifikasinya. Misalnya notifikasinya ke Telegram, ke mana lagi ya, ke email, ke SMS ya. Ya, kalau mau dibuat nanti notifikasinya. Saya pikir itu saja dulu ya. Moga-moga ini bisa membantu sehingga bagi yang nanti yang mau menyusun, mengerjakan, tahu ya di mana yang mesti dilengkapin. Tadi ya, pikiran orang hati-hati, kita hanya dianggap kalau judul begini dibilang konfigurasi. Makanya harus kuat di analisisnya. Itu ya di analisisnya. Nah, untuk kuat di analisis kita harus kuat data. Harus ada data kita. Ya, tapi topologi tadi bagaimana? Nah, kalau ada misalnya keamanan, kalau misalnya membahas keamanan kita, mana keamanannya yang kita bilang itu masalah keamanannya? Jangan-jangan kita nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Nah, baru tadi ada, jangan lupa tadi adalah, tadi udah saya buat seperti di sini, kontribusi coding tadi. Implementasi, ini tadi saya tambahkan lagi ya. Di sini, ya, ada aplikasi sederhana ya, sederhana. Ada kontribusi di sana. Nah, misalnya ini tadi bagaimana kita mendaftarkan website-website yang tidak boleh diakses atau MAC address, kan biasa itu ya IP address, MAC address, aplikasi dan yang lain-lain.
itu bisa kita dengan mudah memasukkannya tanpa kita masuk mesti masuk ke Squid dan yang lain-lain ya, seperti itu. Ya. Terima kasih, demikian, salam.